Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ayu Nurrohmah. Sakit apa Ayu? Ada yang tahu? Oke, sakit perut. Semoga Ayu cepat sembuh ya. Datia. Fitri Ayu. Hadi Nur Hadiansah. Ikal Nur Hikam. Irfan Maulana Akbar. Nur Azizah. Sahrul Mubarak. Salim. Salva Oktaviani. Sansan Muhammad Salman. Tiara Santika. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua murid. Dipersilakan untuk memimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini, pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai topik berpikir komputasional. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa itu berpikir komputasional? Lalu yang kedua, apa manfaat dari berpikir komputasional? Yang ketiga, apa karakter dari berpikir komputasional? Keempat, bagaimana cara meningkatkan cara berpikir komputasional? Dan yang kelima, contoh penerapan cara berpikir komputasional dalam kehidupan nyata, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke topik yang sudah tadi Ibu sebutkan, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Siap? Berdiri? Salam
pada topik berpikir komputasional. Silakan kalian simak dulu video berikut. Ayo, Pak. Ya, Ibu ulangi. Kita akan belajar topik tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Lalu yang kedua, apa manfaat dari berpikir komputasional? Yang ketiga, apa karakter dari berpikir komputasional? Keempat, bagaimana cara meningkatkan berpikir komputasional? Dan yang kelima, contoh penerapan pada kehidupan nyata, pada kehidupan sehari-hari. Silakan simak video berikut. videonya? Coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan saat membuat bajigur? Apa saja langkah-langkahnya? Apa? Yang pertama apa? Menyiapkan bahan-bahan. Bahannya apa saja ya? Jahe, apa lagi? Berapa? Gula merah, ya, apa lagi? Santan, lalu apa lagi? Daun pandan, apa lagi? Apa? Kopi, ya, boleh menggunakan kopi, ya, kopinya tanpa gula ya. Coba berikut ini ya. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu,
Sudah Ibu jelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional, mulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak kelunturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci diantaranya: 1. Menyalakan mesin, 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah, 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita membutuhkan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditemukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah: 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Contoh kedua adalah memasak nasi goreng. Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. Masalah terbesarnya adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Di mana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat berupa wajan, spatula, pisau, dan lain-lain, bahan,
nasi, telur dengan goreng dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah. Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari pola yang berulang maupun pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita memerlukan waktu lebih kurang 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat nanti kalian akan memasak nasi goreng di lain waktu. Pola yang kedua, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kuetiau goreng. Dikarenakan proses dan bumbunya hampir sama, kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan kuetiau hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda, yaitu nasi putih dan mie kuetiau. Metode berikutnya adalah abstraction. Kita hanya harus berfokus pada hal yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau kurang penting. Maka dalam memasak nasi goreng didapati bahwa agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Sama-sama memasak dalam waktu 10 menit. Tapi jika memasak dalam satu porsi kita cukup menggunakan 1 porsi nasi putih. Ada yang mau ditanyakan? Saudara Fahmi?
mempersiapkan dari malam sebelumnya. Iya sih, aku baru sadar. Khususnya memikul masalah kegiatan seperti menyiapkan jadwal pelajaran. Itu namanya organisasi. Kita juga bisa pakai dokumen di bawah supaya lebih mudah dan kita tidak perlu sekolah. Oh iya, jadi misalnya menyiapkan sekolah, bisa kita baca di dalam halaman seperti menyiapkan jadwal malam hari sebelum tidur dan menyiapkan alat sekolah yang lain. Betul. Nah, kalau dilakukan berulang setiap hari itu bisa jadi sekolah. Iya, dan kalau kita hanya fokus pada langkah pentingnya saja, itu yang disebut abstraksi. Wah, ternyata berpikir komputasional berguna juga di sehari-hari. Iya banget. Sekarang aku mau coba buat algoritma kegiatan malamku supaya dapat membuat lagi. Oke, udah silakan. Berikan tepuk tangan untuk Fitri dan Salsa. Oke, anak-anak, setelah kalian semua berpresentasi tadi, coba adakah yang mau memberikan pendapatnya atau masukannya kepada kelompok-kelompok yang sudah berpresentasi, yang sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya? Adakah hal-hal yang mau diungkapkan atau menurut pendapat kalian apakah ada kekurangan tidak dari presentasi temannya tadi? Tidak ada? Oke, coba ibu mau refleksi dulu. Apa namanya? Sebelumnya, coba ibu mau tanya dulu, apa yang dipilih, kegiatan apa yang dipilih oleh Sansan ketika mempresentasikan? Kegiatan apa? Mencuci piring. Dari langkah-langkahnya, dari alat dan bahannya sudah sesuai? Sudah. Untuk Salim. Salim, kegiatannya apa? Mencuci pakaian. Oke, dari kegiatan Salim, apakah ada kekurangan? Ada. Bisa disepakati semuanya? Oke, apakah kalian mencuci pakaian sama seperti Salim? Sama? Oke. Sekarang teman yang perempuan ya, Fitri. Apa yang dipilih oleh Fitri kegiatannya? Apa? Menyetrika pakaian. Oke. Apakah langkah-langkah yang sudah disiapkan Fitri itu sudah sesuai? Sudah? Apakah kalian suka menyetrika baju? Suka menyiapkan pakaian? Oke, bagus ya. Lalu yang terakhir, Salma. Kegiatan apa yang dipilih? Ngepel? Pantai. Apakah langkah-langkah dan alat bahannya sudah sesuai? Tidak ada kekurangan? Nah, anak-anak, itulah yang disebut dengan berpikir komputasional atau komputasi. Ya, di mana kita membuat langkah-langkah dekomposisi. Ya, membuat langkah-langkah dekomposisi. Yang kedua, menerapkan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat apa? Algoritma. Algoritma itu berisi tentang langkah-langkah. Ya, langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan. Oke, kita masuk ke kegiatan refleksi ya. Kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kita masuk ke refleksi ya. Oke, kita masuk dulu.
coba dijelaskan dari kegiatan yang kalian pilih. Apa yang paling membuatmu berpikir? Apa yang membuat kalian berpikir dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Oke, apa? Algoritma. Oke, kenapa dengan algoritma? Nah, karena kita harus menyusun langkah-langkah. Ingat ya, di algoritma itu kita membuat langkah-langkah. Jadi itu menurut kalian yang membuat kalian menjadi lebih berpikir gitu dalam menyusun langkah-langkah. Oke, sekarang yang kedua. Apa hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa? Oke, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Yang lain? Apa? Apa coba hal barunya? Apa hal baru yang kamu pelajari selain mempermudah kegiatan kita? Apa? Nah, ternyata apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu adalah termasuk ke dalam berpikir komputasional ya. Oke, yang ketiga. Apa tantangan yang kamu hadapi saat menyusun algoritma? Lalu bagaimana kamu mengatasinya? Apa? Lanjutkan. Apa? Apa? Oke, dekomposisi. Kenapa dengan dekomposisi? Ya, karena kita harus menyiapkan alat dan bahan. Itu bagaimana cara kamu mengatasinya? Oke, dengan cara mempersiapkan. Oke, yang keempat. Bagaimana peran berpikir komputasional membantu kamu dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari? Apa? Perannya apa? Apakah berperan sangat positif? Apa justru kebalikannya? Sangat positif. Oke, kenapa sangat positif? Oke, karena kita bisa apa? Oke, karena kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik ya. Oke, dari yang lain? Ada lagi? Peran berpikir komputasional? Nah, bagus, dapat memperkecil masalah atau juga dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat ya, dengan menyelesaikan masalah lebih cepat. Oke, anak-anak, sudah pada batas akhir pertemuan kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dapat dipahami? Oke, untuk di rumah nanti Ibu akan mengirimkan Google Form ya. Ini adalah kegiatan penugasan individu di mana kalian nanti boleh dibantu dengan orang tua. Ya, nanti Ibu akan kirimkan Google Form di mana kalian harus mengisi nanti sesuai instruksi. Isinya adalah sama, kalian harus memilih salah satu kegiatan yang dilakukan di rumah dengan dibantu orang tua. Pertama, lakukan juga apa? Dekomposisinya, lalu polanya, abstraksi sampai dengan menyusun algoritma dengan dibantu orang tua. Setelah itu nanti
dapatkan, nanti jawabannya akan Ibu lihat kalau kalian memang sudah mengerjakan. Jadi nanti dari sini setelah pulang sekolah silakan kerjakan penugasan individunya ya, jangan lupa. Oke, itu adalah penugasan individu. Ada pertanyaan untuk penugasan individu?